وبما قد حل قلبي بالهموم هذا لي يا جبريل فما لعيالي فما لأمتي فما لأطفالي ya Jibril, ini hadiahkan hadiah untuk saya wahai Jibril. Terus apa yang Allah akan berikan kepada umatku? Apa yang Allah akan berikan kepada sahabat-sahabatku? Apa yang Allah akan berikan kepada orang-orang Indonesia? Apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang duduk di terangkil ini wahai Jibril? Maka malaikat Jibril menjawab dengan jawaban yang begitu menggembirakan. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau enggak usah khawatir ya Rasulullah, engkau enggak usah panik ya Rasulullah, engkau enggak usah takut ya Rasulullah. Apapun yang engkau minta Allah akan ijabahi, apapun yang engkau panjatkan Allah akan kabulkan semuanya sampai engkau puas, sampai engkau ridha, sampai engkau lega ya Rasulullah. Apapun yang engkau minta Allah akan berikan. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ini? Al-Imam Az-Zarqani beliau mengatakan, maka Nabi dengan begitu tegasnya beliau menjawab, ya Jibril, idzan la arda ahadan anna ahadan min ummati yadkhulun nar. Kalau begitu wahai Jibril, demi Allah saya tidak akan pernah ridha, saya tidak akan pernah puas, saya tidak akan pernah rela kalau masih ada satu umatku yang Allah masukkan ke dalam neraka wahai Jibril. Qara'na fi ad-duha wa la sawfa yu'ti fasarra qulubana dzaka al-'ata. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sudah membaca surat Wadduha ya Rasulullah. Di situ ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah berjanji kepada engkau akan memberi engkau sampai engkau ridha. Dan kami pun yakin engkau tidak akan pernah rela kalau masih ada umatmu yang iman Allah akan masukkan ke dalam neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa Nabi pun diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya beliau menceritakan nanti di akhirat, dikala para nabi mereka sedang duduk di mimbar mereka masing-masing, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa kalimullah, Nabi Isa ruhullah, mereka sudah duduk di mimbarnya dengan begitu wibawa sekali. Maka di saat itu mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kosong, nggak ada isinya. Nabi mengatakan di saat para nabi mereka sedang duduk di mimbar mereka masing-masing, saya tidak duduk, saya tidak tinggal di mimbarku karena saya khawatir kalau saya hanya tinggal di mimbarku saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan saya, mempersilahkan saya untuk masuk surga, sedangkan umatku masih kesusahan dihisab di sana. Beliau tidak henti-hentinya mengatakan, ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, ya Allah, umatku ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma turidu an asna'a bi ummatika ya Muhammad. Apa yang kamu inginkan dariku untuk umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ajil hisabahum ya Allah, ajil hisabahum ya Allah, ya Allah, lekaskan hisab untuk umatku ya Allah, cepatkan hisab untuk mereka ya Allah, mereka ini orang-orang lemah ya Allah, jangan engkau lama-lamakan hisab untuk mereka. Maka Allah pun mengijabahi permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beliau ini mensyafaati umatnya, mensyafaati umatnya, mensyafaati umatnya, dipungut satu persatu dari neraka.
sampai beliau mengatakan, inni la ashfa'u yawmal qiyamah liakthara mimma ala wajhil ardi min hajarin wa madar. Saking banyaknya syafaatku pada hari kiamat, hingga jumlah syafaatku lebih banyak daripada jumlah batu-batu yang ada di atas muka bumi ini. Malaikat Malik, penjaga neraka yang begitu galak, yang begitu berwibawa, yang tidak pernah senyum, saat itu beliau berteriak dengan suara yang begitu menggelegar, ya Muhammad, ma taraktun nar li ghadabi rabbika fi ummatika min baqiyatin. Wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kau pernah khawatir wahai Muhammad, semua umatmu yang iman semua sudah saya keluarkan dari neraka. Karena saya ini khawatir kalau masih ada umatmu yang iman di neraka, engkau tidak ridho. Kalau engkau tidak ridho, maka Allah akan murka kepada saya wahai Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah terjadi dialog antara malaikat Jibril dan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun mulai berjalan meninggalkan Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di dalam perjalanannya beliau melihat satu kejadian yang begitu aneh sekali. Di situ ada orang yang menanam benih. Ketika benih tadi ditanam, saat itu juga langsung tumbuh besar benihnya. Di saat itu juga mereka langsung memanen benih tersebut. Setelah dipanen, tumbuh lagi yang baru, dipanen, tumbuh lagi, dipanen, tumbuh lagi, dipanen, tumbuh lagi, dan dipanen dan tumbuh lagi. Maka Nabi mengatakan, man haula ya Jibril, itu siapa mereka wahai Jibril? Menanam benih langsung tumbuh, seketika dipanen dan tumbuh lagi. Siapa mereka itu wahai Jibril? Maka malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum al-mujahiduna fi sabilillah. Mereka itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berjuang, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan satu perkara, tapi Allah lipatkan pahalanya dengan begitu banyak, dilipatkan lagi, dilipatkan lagi, dilipatkan lagi, sampai ketika mereka sabar nggak ada habis-habisnya pahalanya. Kalau orang tahu bagaimana besarnya pahalanya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada orang yang dikhususi lagi, tidak akan ada. Mereka akan berebut, mereka akan banting-bantingan, mereka akan bertengkar demi mendapatkan keluar fi sabilillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun berjalan lagi melihat keadaan yang begitu aneh yang kedua. Ada orang di sisinya ini ada daging yang begitu segar, yang begitu lezat, aromanya begitu menarik sekali. Setiap orang yang melihatnya ingin memakan daging itu, saking enaknya, saking lezatnya. Dan di sisi yang lain ada daging yang busuk, yang sudah berulat, yang bau busuknya saking tidak sedapnya bisa dicium sampai beberapa ratus kilo. Tapi yang aneh, orang tadi begitu semangatnya memakan daging busuk itu. Dia makan, dia makan, dia makan, sampai akhirnya dia mau muntah, tapi makan lagi. Mau muntah, makan lagi. Mau muntah, makan lagi. Dipaksa terus dirinya. Man haula ya Jibril, itu siapa lagi wahai Jibril? Ada daging yang segar di sisinya, kenapa dia malah makan daging busuk wahai Jibril? Maka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam beliau menjawab,
Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang-orang yang sudah punya istri yang halal di rumahnya, tetapi mereka lebih tertarik dengan wanita-wanita yang haram yang ada di luar. Maka mereka itu seakan-akan punya daging yang segar, tapi mereka mencari daging busuk, memakan daging busuk yang penuh dengan racun. Itulah perumpamaan orang-orang yang punya istri yang soleh, yang solehah, tapi dia masih mencari, lebih tertarik kepada wanita-wanita lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun berjalan lagi di sana, beliau melihat keadaan yang aneh lagi. Ada orang-orang mengeluarkan lidahnya. Ketika lidahnya sudah keluar, mereka memotong dengan begitu kesakitan. Setelah dipotong lidahnya belum puas, mereka memotong lagi bibirnya. Allah ciptakan lidah yang baru, bibir yang baru, keluarkan lagi, dipotong lagi, mereka potong sendiri terus, nggak ada henti-hentinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya, "Man haula'i ya Jibril? Ini siapa lagi wahai Jibril? Lidah mereka dipotong sendiri, ganti lagi, baru dipotong lagi, bibirnya pun mereka gunting. Siapa mereka itu wahai Jibril?" Maka malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum khataba'ul fitnah." Mereka itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para pembicara yang dengan pembicaraan tadi menjadikan fitnah di mana-mana. Dengan pembicaraannya orang bisa menjadi benci dengan yang lain. Dengan pembicaraannya orang-orang jadi bertengkar. Dengan pembicaraannya orang-orang jadi menghibah satu dengan yang lain. Dengan pembicaraannya orang-orang jadi menumpahkan darah satu dengan yang lain, berperang dengan satu yang lain. Maka lidah mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dari lidah mereka keluarlah segala masalah yang ada di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun mulai naik menuju ke langit yang pertama. Ketika di langit yang pertama, di sana ini malaikat-malaikatnya sudah terasa. Jadi para ulama mengatakan Nabi itu punya satu nur, punya satu cahaya, punya satu aura yang begitu dahsyat sekali, sehingga saking terangnya nurnya, nur-nur yang ada di langit pertama itu redup semuanya. Saking dahsyatnya nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dari luar langit nurnya menembus ke dalam langit. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila surji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Jadi kalau orang mereka memandang Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, saking terlenanya, saking indahnya wajahnya itu, sampai tanpa sengaja mereka memutilasi, memotong-motong jari mereka, perempuan-perempuan yang ada di Mesir sana. Tapi kalau orang memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tanpa sengaja, tapi dengan penuh kesengajaan, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kelezatan, bukan sekedar mengorbankan jari, tapi mereka rela mengorbankan leher mereka demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap mengorbankan nyawa mereka demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat itu di perang Uhud, ketika semua anak panah mereka, semua anak panah ini mengarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tampaklah bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Sayyidina Abu Dujanah As-Simak, dia menjadikan punggungnya sebagai perisai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga menjadi sasaran anak panah, hingga menjadi sasaran tombak, hingga menjadi sasaran pedang, hingga menjadi sasaran benda-benda tajam.
semakin banyak pedang yang mengenai tubuhnya, semakin banyak tombak yang menusuk tubuhnya, semakin banyak anak panah yang mengarah kepada tubuhnya, akan semakin lezat, akan semakin nikmat. Karena itu bukti cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat yang lain pun tidak terima kalau Abu Dujanah mereka dia mampu mengorbankan punggungnya. Saya akan lebih lagi, saya akan korbankan wajahku demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Sayyidina Qatadah ibnu Nu'man, dia berdiri tegak depan Nabi. Kalau Nabi nengok ke kanan, dia nengok ke kanan. Kalau Nabi nengok kiri, dia nengok kiri. Terus dilindungi Nabi dengan kepala beliau. Sampai datang anak panah mengenai mata beliau, hingga matanya keluar dan bergantung di pipi beliau. Maka oleh Nabi dipegang, Allahumma inna Qatadata qad awjaha nabika biwajhihi faj'alha ahsana 'ainaihi wa haddahuma nadhran. Ya Allah, ini Qatadah ya Allah, dia telah berani mengorbankan perkara yang paling dia cintai, perkara yang paling dia sayangkan, yaitu wajah dia ya Allah. Dia telah mengorbankan wajahnya, bahkan matanya untuk Nabi-Mu ya Allah. Ganti mata dia yang lebih baik, ganti mata dia yang lebih indah, ganti mata dia yang lebih tajam lagi ya Allah. Dipegang matanya, dikembalikan ke tempat semula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikembalikan, dia mengatakan, setelah Nabi mengembalikan mata saya ini bingung, yang terkena tombak, yang terkena panah itu yang kanan atau yang kiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi masuk di langit pertama, kemudian Nabi lagi naik lagi di langit yang kedua. Di sana ada malaikat-malaikat yang begitu dahsyat. Ada malaikat yang separuh tubuhnya terbuat dari es, dan separuh tubuh yang lain terbuat dari api. Yang mana es tadi tidak memadamkan api, sedangkan api tidak melelehkan es tersebut. Malaikat-malaikat di langit kedua yang begitu mengerikan tubuhnya ini selalu berdoa, Ya man allafa baina al-thalji wan-nar, alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Ya Allah, wahai Zat yang merukunkan, yang menyatukan antara api dan es dalam satu tempat ya Allah, maka rukunkanlah, satukanlah hati hamba-hambamu yang iman ya Allah. Maka ini menjadi semangat bagi orang-orang iman ini. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengumpulkan antara es dan api dalam satu tempat, Allah akan bisa mengumpulkan juga hati-hati kita yang sedang bermusuhan sekarang ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi naik lagi, naik lagi. Maka beliau di langit ada melihat satu malaikat-malaikat yang begitu banyak jutaan di langit ketiga, yang semua mukanya ini berbeda, yang mereka ini memiliki sayap dan semua sayapnya berbeda, dan mereka ini memiliki suara dan suaranya semua berbeda. Ribu-ribu malaikat yang begitu aneh bentuknya berada di langit yang keempat. Nabi naik lagi di langit yang ketiga, keempat sekarang. Di sana ada malaikat-malaikat yang ruku beribu-ribu tahun, sujud beribu-ribu tahun. Setelah mereka sujud begitu lamanya tadi, mengangkat kepala, apa yang mereka katakan? Ya Rabbana ma na'buduka haqqa ibadatik. Ya Allah, kami ini belum bisa ibadah ya Allah. Kami belum bisa ngapa-ngapain, hanya bisa seperti ini ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Sudah beribadah jutaan tahun yang mereka katakan ya Allah, kami ini belum bisa ibadah ya Allah. Maka Nabi naik lagi, naik lagi, naik lagi sampai ke Arsy. Di sana itu dipikul oleh 4 malaikat yang begitu besar, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, seumpama salah satu bulunya malaikat jatuh di bumi, tentu buminya akan tertutup semuanya sampai
saking besarnya malaikat tadi. Di dalam Arsyana, di pinggirnya ada satu sungai, satu samudra yang begitu besar, yang besarnya melebihi 7 petala langit, melebihi 7 lapis bumi, yang melebihi 7 samudra. Ada sungai dari nur yang begitu besar sekali. Setiap waktu sahur, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, malaikat Jibril itu datang ke sana, mandi di sungai tersebut. Sehabis beliau mandi, beliau mengipas-ipaskan sayapnya. Maka dari sayapnya tadi keluar percikan-percikan nur. Setiap nur tadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jutaan malaikat di situ. Beliau pun di sana melihat Baitul Ma'mur. Ada malaikat-malaikat yang masuk 70.000, kemudian keluar, masuk lagi 70.000, ibadah, kemudian keluar, masuk lagi 70.000, kemudian keluar. Dan setelah keluar gak akan pernah kembali lagi. Maka dalam cerita lain Nabi bertanya pada Jibril, Jibril, mereka itu dari mana? Terus kemudian mereka kemana? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak tahu. Semenjak saya ciptakan sudah ada malaikat masuk keluar. Mereka dari mana, mereka kemana, saya nggak tahu. Saking banyaknya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah beliau melihat keadaan-keadaan yang begitu dahsyat, yang begitu aneh ini, maka beliau mendapatkan perintah yang namanya perintah salat. Jadi menembus pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian menembus langit itu mendapatkan perintah sholat. Betapa besarnya yang namanya sholat tadi. Maka benar ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mau wafat, ketika beliau sakit parah, datang waktu Isya dalam keadaan beliau ini tidak sadarkan diri. Ditunggu oleh keluarga beliau sampai beliau ini sadar. Setelah beliau sadar, apa yang beliau sabdakan saat itu, apa yang beliau ingat-ingati pertama kali ketika beliau sadar, asallan nas, wahai saudara-saudaraku, wahai keluargaku, apakah sahabat-sahabatku mereka sudah mengerjakan salat? Maka mereka mengatakan, la ya Rasulullah, hum yantadhirunak, belum ya Rasulullah, mereka sedang menunggu engkau. Mereka mengharapkan engkau bisa sehat kembali, mereka mengharapkan engkau bisa seger kembali, mereka mengharapkan engkau bisa mengimami mereka kembali dan memandang wajah engkau lagi ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bersabda, dha'uli ma'an fil mihdab, coba ambil air, saya ingin mandi supaya saya segar sehingga saya bisa ngimami. Ambil air, mandi, tambah segar, berdiri, ternyata nggak kuat, pingsan lagi. Ambilkan air, ambil air lagi, berdiri, pingsan, berdiri, pingsan, berdiri, pingsan, berdiri, pingsan, hanya untuk mendatangi yang namanya sholat berjamaah. Karena Nabi begitu faham, ini sholat ini bukan main-main, ini sholat ini menghadap kepada Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Besar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jalla Jalaluh. Maka benar ketika pagi hari Senin, tubuh beliau sudah mulai tampak segar. Beliau buka tirai kamarnya, tampaklah sahabat-sahabatnya ini berjamaah berbareng dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka ketika memandang pemandangan sahabat-sahabatnya berbondong-bondong mengerjakan salat tadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu gembira sekali. Saking gembiranya dia tersenyum, dan inilah senyuman terakhir yang beliau tampakkan di depan umatnya, yaitu senyuman ketika orang-orang berbondong-bondong mengamalkan agama. Satir pun beliau tutup, terdengar suara salam, Assalamualaikum. Siapa? Saya ya Rasulullah, Jibril. Maka Jibril datang, Jibril mengatakan, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Israel telah menunggu di luar ya Rasulullah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan untuk engkau salam ya Rasulullah.
Allah berpesan, katanya Allah sangat rindu kepada engkau ya Rasulullah. Maka Nabi langsung mengangkat tangannya, Allahumma rafiqal a'la, ya Allah, susulkanlah saya ya Allah dengan pendahulu-pendahuluku yang saleh ya Allah. Susulkanlah saya dengan para nabi, susulkanlah saya dengan para rasul, susulkanlah saya dengan orang-orang saleh. As-salah, as-salah, as-salah. Wahai umatku, pentingkan yang namanya salat. Jangan kalian main-mainkan salat. Jangan kalian menunda-nunda salat. Jangan kalian bermalas-malas dalam salat. Jangan kalian meremehkan salat ini, wahai umatku. Ini perkara besar salat ini. Nah, kalau orang itu sudah paham benar apa itu salat, sudah paham benar sebenarnya apa hakikatnya salat, maka kalau dia itu mendengar suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati itu bisa bergetar, bisa hancur, gemetar, bisa pingsan seketika saking dahsyatnya yang namanya sholat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti kecintaan dan kesetiaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi sudah habis-habisan berkorban untuk kita, habis-habisan berdoa untuk kita, hingga beliau siap giginya pecah hanya karena umatnya, siap kakinya bengkak-bengkak untuk sholat, untuk mendoakan umatnya. Maka sebagai umat yang baik, harus ganti menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus ganti menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus ganti menyenangkan Nabi. Uridat alaiya a'malu ummati. Setiap hari semua amal umatnya ditampakkan kepada Nabi. Bagaimana perasaan beliau sekarang ketika melihat orang-orang meninggalkan agama? Bagaimana perasaan beliau sekarang ketika melihat orang-orang buka aurat di mana-mana? Bagaimana perasaan beliau sekarang ketika melihat orang-orang iman bertengkar satu dengan yang lain, menghibah satu dengan yang lain, mencerca satu dengan yang lain, menghinakan satu dengan yang lain, berperang satu dengan yang lain, bunuh-bunuhan satu dengan yang lain? Bagaimana sikap beliau melihat hadis-hadis sekarang sudah dibuang di mana-mana? Bagaimana sikap beliau melihat umatnya ketika mendengar hadis sama sekali tidak tertarik? Maka kita ini harus berusaha menggembirakan Nabi dari tempat ini. Kita harus kokohkan niat kita. Kita harus azam, yakinkan, kokohkan. Mulai saat ini saya akan bergerak seluruh dunia. Saya akan datangi rumah-rumah, ajak mereka, wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita ke masjid, mari kita mengamalkan agama, mari kita keluar fisabilillah, mari kita berjuang sekarang juga. Sehingga Nabi memandang kita dengan pandangan senyum. Itu orang Temboro di sana, hidupnya 1400 tahun setelah saya, tetapi mereka benar-benar ingin menggembirakanku. Nanti akan saya pegang tangan mereka, akan saya tuntun mereka, akan saya ajak mereka bareng-bareng masuk ke surga Firdaus bersama para nabi, para rasul. Maka sebagai bukti, jangan ada yang duduk. Sekarang kita berdiri semua, kita daftarkan nama kita tulis sebagai bukti bahwasanya ya Rasulullah, saya ini nggak main-main ingin menggembirakan engkau ini.